Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kedengar dengan baik suara saya di sana? Kedengar, wabarakatuh. dengar ya. Jadi baik, pada pertemuan kita kali ini kita membahas topik kepemimpinan dan lingkungan kerja ya. Jadi bagaimana kita memimpin dan bagaimana kita dengan bawahan ya. Bagaimana kita melayani dan bagaimana kita berkoordinasi dan lain sebagainya. Melaksanakan aspek kepemimpinan. Jadi kalau dalam perkuliahan kemarin itu kita mengenal ada namanya POAC ya, ada P itu planning, organizing gitu ya, activating dan controlling. Jadi sewaktu kita menjalankan aspek-aspek POAC itu, kita pasti akan terlibat dengan bawahan kita, dengan staf kita itu. Jadi bagaimana kita bersikap agar tujuan organisasi itu tercapai. Jadi planning terjalan dengan baik, organizing berfungsi dengan baik, activating-nya berjalan dengan baik, dan fungsi kontrol juga akan berjalan dengan baik. Nah, fungsi kontrol nanti ada pertemuan sesi tersendiri gitu ya, terkait dengan bagaimana kita mengontrol kinerja di perusahaan atau di organisasi yang kita pimpin. Oke, jadi yang kali ini topik kita adalah kepemimpinan dan lingkungan kerja. Oke, saya share screen ya sebentar. Ini kepemimpinan. Oke, pertemuan ke-10. Oke, sudah kelihatan slide saya? Sudah ya? Kelihatan, Pak. Iya, ini mata kuliah ketutup ya. Mata kuliahnya kepemimpinan dan pengembangan karakter dalam TIK. Jadi topik kita lebih banyak ke kepemimpinan, tapi nanti kita hubungkan juga dengan pengembangan karakter. Sebenarnya dalam kepemimpinan itu terkait dengan karakter sebenarnya. Ada aspek karakternya yang lebih menonjol gitu. Baik, ini adalah pertemuan kalau di tatap mukanya ini pertemuan ke-10, tapi dalam pertemuan ini kita sudah pertemuan ke-13 ya, ke-13 ya seharusnya ya. Topik kita adalah kepemimpinan dan dunia kerja. Jadi ada beberapa slide saya, mudah-mudahan nanti memberikan sedikit gambaran ya terkait dengan kepemimpinan dan lingkungan kerja, dan nanti ini akan jadi apa ya, diskusi kita lah ya, bagaimana nanti kedepannya dalam dunia kerja gitu. Nah, di awal-awal ini juga di pertemuan awal juga sudah pernah saya sampaikan bahwa kita seorang pemimpin tuh harus bisa memahami staf. Jadi kita tidak bisa menurut kita saja gitu ya. Kita belajar memahami staf. Kita harus ya sadar juga bahwa setiap manusia itu mempunyai sifat yang unik, dia punya karakter yang berbeda-beda gitu ya. Jadi sesuai dengan judul mata kuliah kita ya, karakter ya. Jadi kita menjadi pemimpin, kita harus memahami karakter dari masing-masing bawahan. Kita nggak bisa menyamakan setiap orang gitu dengan satu kebijakan-kebijakan yang mungkin di satu sisi orang ini suka, di satu sisi pasti tidak akan suka ya. Jadi ada sisi-sisi bagaimana kita melihat karakteristik dari bawahan. Semakin kita bisa memahami bawahan, maka itu semakin bagus ya. Semakin seorang pemimpin itu semakin humanis, semakin dekat dengan bawahannya, semakin paham bagaimana permasalahan bawahannya dan lain sebagainya. Saya rasa itu adalah seorang pemimpin yang sangat-sangat bagus gitu ya. Jadi dia memahami sisi internal dari bawahannya. Maka seorang pemimpin diajarkan untuk melihat suatu keputusan, ini terkait dengan keputusannya, setiap keputusan apapun yang diambil oleh seorang pemimpin, walaupun nanti dalam kegiatan itu untuk ada perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, tapi seorang pemimpin harus memikirkan keputusan diambil itu pasti akan memberi dampak jangka panjang. Walaupun dalam aturannya ini adalah misalnya keputusan untuk jangka pendek, tapi sewaktu kita menjadi pemimpin, kita harus melihat di masa depan dampaknya seperti apa. Jadi dampak ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita sewaktu menjadi pemimpin. Keputusan kita mungkin hari ini, tapi dampaknya bisa 4-5 tahun ke depan. Maka seorang pemimpin itu memang dituntut bisa melihat ke depan ya, lebih visioner gitu. Ada tantangan-tantangan tersendiri. Jadi sewaktu pemimpin itu bisa melakukan hal itu, maka dia bisa melaksanakan roda kepemimpinan dengan baik. Kemudian yang kedua, pemimpin itu juga harus memahami karakteristik staf. Ini yang saya bilang di awal tadi ya. Bagaimana kita sewaktu menjadi pemimpin, kita memahami karakteristik masing-masing staf.
Ini penting ya, jadi memahami. Kita nggak bisa, nanti dalam slide-slide berikutnya kita bisa membedakan kapan kita sebagai leader, kapan kita sebagai bos. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu ya, antara bos dengan leader. Karena yang kita bahas sekarang adalah kepemimpinan. Kita leadernya, kita yang di depan gitu ya. Kalau bos bisa di belakang dia gitu ya, tapi kalau leader dia di depan. Artinya seorang leader, seorang pemimpin, dia pasti sudah melewati berbagai macam tantangan ya, baru dia bisa menjadi pemimpin. Tapi kalau bos tentu tidak gitu ya, bisa jadi tiba-tiba jadi bos dan sebagainya. Tapi kalau orang yang punya jiwa kepemimpinan itu pasti diasah dari sejak awal itu, sejak dini. Maka ada apa namanya, kepemimpinan itu memang ada bakatnya di situ gitu. Ada yang sudah punya bakat dari kecil, tapi ada yang punya bakat yang diasah, yang belum punya bakat tapi diasah terus gitu. Jadi untuk jadi leader memang bukan simsalabim itu ya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak simsalabim satu hari siapa ya. Sama juga dengan orang sukses nggak bisa satu hari sukses ya. Tidak ada sukses itu yang instan. Tidak juga ada yang leader itu yang instan gitu. Harus diasah, harus dilatih. Dan itu dimulai dari pekerjaan. Jadi dalam pekerjaan itu nanti bisa saja kita diberi tugas-tugas yang berbeda dan berbeda. Itu tugasnya itu tujuannya untuk mengasah kita gitu ya, siap nggak kita menghadapi dengan berbagai tantangan-tantangan yang di dunia kerja gitu. Kemudian berikutnya adalah, nah ini yang nomor 3 ya, kesalahan pemimpin terkadang memperlakukan staf secara sama. Ini terkait dengan di dunia kerja ya, di dalam lingkungan kerja ya. Jadi kita terkait dengan yang nomor 2 sebenarnya, terkait dengan memahami karakteristik. Begitu kita sudah paham ada perbedaan karakteristik antar staf kita, maka kita nggak bisa memperlakukan orang sama. Sama juga dengan konsep adil gitu ya. Konsep adil itu kan bukan berarti sama banyak kan. Sesuai dengan kebutuhan porsinya masing-masing gitu. Misalnya kita ngasih duit untuk orang berumur 5 tahun dengan orang berumur 20 tahun, kita kasih duit 100.000 tentu akan berbeda gitu ya. Pasti akan berbeda maknanya gitu. Jadi tidak bisa kita samakan itu. Jadi perlu kita memahami karakteristik bawahan. Jadi perlakuan kita terhadap masing-masing bawahan ini bisa berbeda gitu. Tapi jangan sampai mencolok juga gitu ya. Jadi asal dalam koridor-koridor yang tepat gitu. Nah, ini sewaktu kita mau menjadi pemimpin di lingkungan kerja kita, yang pertama itu sewaktu kita mengambil keputusan, kita harus paham bahwa walaupun untuk jangka pendek, tapi kita harus memikirkan bahwa dia akan berdampak jangka panjang. Dan itu sudah banyak yang melakukan cara-cara seperti ini gitu ya. Banyak contoh nyata aja misalnya gitu ya, kalau seandainya pilkada gitu kan, mulai dari sekarang orang sudah mulai kampanye gitu. Padahal pilkada nanti 2014, 2024 misalnya gitu. Jadi setiap aktivitasnya itu nanti akan berefek di jangka panjang. Jadi perlu dari sekarang kita membangun hubungan yang baik ya dengan bawahan gitu, sehingga nanti setiap keputusan-keputusan jangka panjang nanti memberi manfaat. Sebentar. Oke. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama kita harus melihat suatu keputusan itu memberi dampak di masa panjang, jangan melihat di jangka pendek. Kemudian kita juga harus memahami karakteristik staf kita. Lalu kalau kita sudah paham karakteristik staf kita, maka kita tidak akan memperlakukan mereka secara sama. Ada perbedaan bagaimana kita agar apa yang kita putuskan atau apa kebijakan kita itu sesuai dengan kebersamaan. Jadi tidak ada untuk kepentingan secara personal. Ya. Lalu bagaimana tipikal staff ya? Bagaimana tipikal staff? Jadi seorang pemimpin kalau tadi dia sudah memahami karakteristik bawahannya, maka dia harus memperlakukan staff itu dengan kebaikan, ya penuh kebaikan. Kita harus menjadi teladan. Jadi kalau leader kita menjadi teladan gitu ya. Jadi aktivitas kita menjadi contoh gitu bagi bawahan gitu. Jadi maka unsur-unsur kebaikan itu harus kita lihatkan. Kita harus memperlihatkan bahwa kita itu adalah yang baik yang bisa ditonton, diteladani. Maka unsur-unsur kebaikan itu harus muncul di diri kita waktu kita menjadi pemimpin. Kemudian konsisten. Jadi jangan nanti
kita ibaratnya apa ya, hari ini A, besok B gitu ya, ya itu nggak boleh juga itu ya. Jadi kita harus konsisten dengan hal-hal yang baik itu dan tunjukkan rasa respect kita dengan bawahan. Setiap dia berhasil mengejar sesuatu, mungkin ada suatu penghargaan yang kita berikan gitu ya. Jadi pendekatan-pendekatan seperti ini seharusnya menjadi hal yang sehari-hari dilaksanakan oleh pemimpin gitu ya dalam dia memimpin sebuah organisasi. Tunjukkan kebaikannya, konsisten dengan itu dan respect dengan bawahan. Dan ini membuat bawahannya makin loyal gitu ya. Nah, secara umum staf itu ada dua. Ada staf yang mempunyai motivasi yang tinggi. Jadi begitu diberi pekerjaan dia sangat semangat mengerjakan tanpa perlu kita bimbing. Dia cukup kita beri instruksi, dia sudah bisa mengarahkan itu. Nah, itu adalah staf yang motivasinya tinggi. Artinya dia sudah punya kompetensi yang baik sehingga tidak perlu banyak dibimbing ya. Dia cukup diarahkan saja. Ya diberi petunjuk, dia sudah selesai, dia bisa kerjakan sendiri gitu. Nah, untuk tipikal-tipikal staf yang seperti ini kita lebih enak ya. Kita lebih enak. Artinya memang staf seperti ini adalah staf yang punya kompetensi dan punya kemampuan untuk mengerjakan tugas dengan lebih baik. Lalu ada staf yang dengan motivasi rendah. Jadi mungkin dia punya banyak problem, kemampuan kurang dan banyak kendala-kendala yang lain. Maka sewaktu kita menemukan staf dengan motivasi yang rendah seperti ini, dia tidak saja diarahkan, tapi dia butuh dibimbing. Jadi butuh bimbingan kita agar dia bisa mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Tidak bisa kita lepas itu. Jadi ada dua model sebenarnya staf yang ada yang bisa kita arahkan dan kita bimbing itu staf yang motivasinya tinggi untuk bekerja, dia sudah terbayang setiap diarahkan dia sudah terbayang apa yang mau dia kerjakan, tidak perlu banyak bicara pemimpinnya, dia sudah tahu arah pemimpin itu seperti apa gitu. Nah, itu sudah luar biasa itu. Nah, staf yang dengan motivasi rendah ini staf yang masih butuh kita ingatkan terus, kita bimbing terus ya. Lalu menurut salah satu Maxwell ya, ini salah satu ilmuwan juga di bidang manajemen organisasi, dia menyebutkan bahwa ada orang yang respon dengan baik jika ditantang. Nah, itu orang yang motivasi tinggi ini ya. Begitu dia diberi tantangan, dia sangat semangat dan ingin mengerjakan. Jadi ada orang yang respon dengan baik jika diberi tantangan. Tapi sebaliknya, ada orang diberi tantangan malah dia merasa minder, merasa tidak sanggup dan lain sebagainya. Ini yang tersebut dengan orang yang ini tentu ya, yang ingin dibimbing ya. Orang yang ingin dibimbing. Artinya dia butuh diawasi, beri tunjuk ya, dibimbing terus sehingga dia bisa mampu mengerjakan tugas itu gitu. Jadi ada orang yang dengan kemampuannya cepat tanggap dengan apa yang diminta, ada yang butuh arahan dan bimbingan. Nah, kita harus mulai bisa memisah-misahkan gitu ya, mana yang staf yang motivasi tinggi, punya kompetensi yang baik dan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan mana yang tidak. Nah, ini sebenarnya sudah mulai terlihat di awal-awal sebenarnya waktu kita memimpin ya, siapa yang bisa kita percaya untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan siapa yang tidak bisa kita beri tugas itu gitu ya. Jadi kita menilai staf kita. Lalu kepemimpinan dan rotasi ya, ada salah satu bagian dari di dunia di lingkungan kerja ya adalah rotasi. Rotasi ini kadang-kadang tergantung kepemimpinan. Kalau seandainya kepemimpinan demokratif, maka rotasi ini menjadi suatu hal yang sangat bagus untuk meningkatkan kinerja atau pencapaian dari organisasi. Tapi kalau kepemimpinannya lemah, unsur-unsur KKN-nya banyak gitu ya, maka rotasi ini bisa tidak tepat sasaran sehingga nanti target capaian dari organisasi tidak tercapai. Jadi ini sangat berperan dari tipikal tipikal dari pemimpinnya seperti apa. Nah, sewaktu kita melakukan rotasi di staf kita, maka yang kita perlu cek adalah pengalaman dan kompetensi. Jadi kita tidak boleh memindah-mindahkan saja, tapi pengalaman dan kompetensinya masih tidak pas gitu untuk dipindahkan ke suatu tempat. Maka butuh kita kalau di sebuah organisasi itu ada namanya Biro SDM ya. Biro SDM ini adalah orang yang memantau aktivitas dari staf, mulai dari loyalitasnya, kompetensinya gitu ya. Nah, itu ada di bagian Biro SDM biasanya. Nah, Biro SDM ini punya semacam matrik ya. Kalau si A ini dipindah ke sini, ini efeknya apa gitu. Jadi dia
punya semacam analisa tersendiri gitu terkait dengan rotasi ini. Nah, kalau kita sebagai pemimpin, tentu waktu kita merotasi, rotasi ini bisa bermakna dua ya. Rotasi itu dimaknai dengan tempat, jadi kita rotasi pindah tempat. Ada rotasinya adalah pindah jobnya. Jadi bisa saja tempatnya yang berbeda atau jobnya yang berbeda gitu ya. Jadi kalau tempatnya berbeda, ke jobnya masih sama bisa saja. Tapi kalau jobnya yang berbeda, maka inilah yang diharapkan gitu ya. Karena nanti kalau kita rotasi itu memindahkan orang dari suatu tempat ke tempat lain, artinya kita berharap dia ada ilmu baru lagi. Tapi kalau jobnya itu saja hanya beda tempat, tentu tidak akan banyak ini ya, banyak signifikan dalam peningkatan kompetensi yang bersangkutan dari staf kita gitu. Jadi sewaktu kita memilih untuk melakukan rotasi, maka kita coba lihat dari sisi pengalaman dan kompetensinya. Jadi agar rotasi itu pas ya, sesuai dengan bidangnya. Nah, kemudian kompetensi ini terkait dengan kepemimpinan ya. Penguasaan kompetensi pemimpin akan terjadi jika mengalami proses rotasi untuk mengerjakan pekerjaan yang berbeda. Nah, ini berbeda. Jadi, sewaktu kita membentuk bawahan kita akan kita siapkan jadi pemimpin, akan kita kader jadi pemimpin, maka rotasi ini adalah proses membentuk karakter-karakter kepemimpinan di diri dia. Jadi, rotasi ini seorang pemimpin tadi di awal saya sebutkan adalah orang yang sudah mengalami banyak cobaan dan tantangan lah gitu ya, sehingga dia bisa menjadi pemimpin. Nah, rotasi ini bagian dari itu gitu. Bagaimana kita, staf kita yang di bawah itu, kita setelah dia sukses memimpin sebuah departemen, lalu kita pindahkan ke departemen yang lain, maka ilmunya akan bertambah di situ. Semakin banyak departemen yang dia pimpin dan dia berhasil, maka dia sudah menunjukkan kompetensinya dalam memimpin. Jadi kompetensi dan rotasi ini dua hal yang saling terkait dalam kita menyiapkan kader sebenarnya. Kalau kita melihat dari sisi kepemimpinannya gitu ya. Maka kalau kita melihat ada staf kita yang punya potensi, kalau dia sudah menyelesaikan suatu proyek di bidang A misalnya, maka kita beri dia proyek di bidang B, di bidang C dan seterusnya, sehingga dia punya atau bahasanya sudah kaya pengalaman gitu. Jadi pengalaman inilah yang nanti menjadi catatan. Di awal saya sebut butuh pengalaman dan kompetensi ya. Jadi pengalaman itu bagian dari seorang persiapan untuk menjadi pemimpin. Di awal juga saya sampaikan bahwa pemimpin itu tidak instan. Maka rotasi ini adalah bagian dari proses kita membentuk seorang menjadi pemimpin agar dia siap dengan berbagai situasi dan kondisi. Nah, perlu kita menyiapkan orang-orang seperti ini dari awal gitu. Jadi estafet kepemimpinan kita nanti bisa berjalan dengan baik. Tapi berbeda nanti kalau seorang yang gaya kepemimpinannya, kalau yang seperti yang sampaikan itu lebih kepada gaya kepemimpinan demokrasi ya. Tapi kalau dia diktator dan sebagainya itu nggak bisa diterapkan seperti ini. Gitu. Kalau diktator itu kita nggak bisa bicara tentang kompetensi, rotasi dan lain sebagainya karena semuanya keputusan ada di dia gitu ya. Nah, sewaktu kita menjadi pemimpin yang demokratif, maka ini yang kita lakukan. Gitu. Jadi rotasi adalah bagian dari proses kita membentuk calon-calon pemimpin atau membentuk karakter dari calon pemimpin kita agar dia siap menerima dan siap menjalankan tugas-tugas sesuai dengan bidang-bidang yang berbeda. Sehingga dia kaya akan pengalaman, kaya akan ilmu-ilmu baru, sehingga siap nanti begitu dipercaya untuk memimpin. Maka dengan melakukan rotasi kepemimpinan ini, sehingga seharusnya kita akan menyuruh orang itu untuk belajar dan belajar. Sehingga dia betul-betul siap untuk nanti disiapkan untuk menjadi pemimpin. Nah, tujuan rotasi itu sebenarnya adalah yang pertama memberi kematangan sikap ya dalam bertindak dan kemampuan dalam memimpin. Jadi kita memindah-mindahkan orang itu, apakah memindahkan tempat atau memindahkan job yang berbeda, sebenarnya kita memberi kesempatan kepada dia untuk sikapnya semakin lebih baik, semakin lebih matang, sehingga mampu nanti dalam memimpin. Kemudian ada juga tujuan rotasi itu adalah disebut dengan untuk menghindari praktek KKN ya. Karena kalau seandainya seorang sudah menguasai suatu bidang, dia sudah merajai di bidang tersebut, sehingga nanti akan muncul praktek-praktek KKN, karena dia sudah melihat banyak celah dan bagaimana menutupi celah dan lain sebagainya gitu.
Maka dengan memutasikan dan memindahkan gitu ya, maka itu menghindari peluang untuk praktek KKN itu. Maka banyak kalau teman-teman misalnya yang kerja di bidang pengawasan ya, atau di BPKP atau apa itu kadang-kadang sering-sering dipindahin gitu. Karena kalau dia sudah betah di satu tempat, dia sudah kenal dengan semua orang, sudah tahu dia seluk-beluk di situ, maka nanti dikhawatirkan gitu ya, dikhawatirkan muncul praktek-praktek KKN tadi itu. Maka untuk menghindari itu salah satunya adalah kita melakukan rotasi. Maka teman-teman yang bekerja di bagian pengawasan, kontrol, dan lain sebagainya itu kalau di instansi yang besar, maka biasanya jabatannya bisa di situ 1 tahun, 2 tahun dipindahkan lagi. Nah, tujuannya untuk menjaga agar terhindar dari praktek-praktek yang tidak baik, karena tantangannya sangat berat di situ bagi insan-insan pengawasan ya, apalagi menyangkut uang dan sebagainya. Kemudian rotasi ini juga bagian dari strategi pencapaian tujuan organisasi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa orang yang kita rotasi itu sebenarnya kita sedang membentuk dirinya gitu, sedang mematangkan dirinya agar dia bisa menjadi pemimpin. Nah, ini juga tujuan dari organisasinya juga tercapai gitu. Jadi kita menyiapkan rotasi itu tujuannya untuk ini. Tapi kalau rotasi itu dilakukan tanpa dasar yang jelas, kalau apalagi dasarnya hanya faktor like dan dislike, nah itu tidak kita harapkan akan berhasil dengan baik ya, karena kalau udah faktornya like dan dislike itu personal. Jadi sewaktu kita menjadi pemimpin, kita bukan bicara personal, kita bicara masalah organisasi ini. Jadi kalau personal yang kita depankan lalu terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, tentu yang rugi adalah organisasi akibat kesalahan pemimpin. Nah, ini yang kita hati-hati itu. Sewaktu kepemimpinan itu menggunakan pendekatan-pendekatan personal atau unsur-unsur nepotismenya dalam dalam menetapkan seseorang untuk jabatan tertentu, maka tunggu saja kehancuran gitu ya. Jadi konsep the right man and the right place itu nggak jalan gitu. Nah, itu nanti maka rotasi ini untuk menghindari itu salah satunya gitu. Kemudian di bagian bawah ini saya ada catatan ya, kompetensi pemimpin itu gabungan dari pengalaman dan pengetahuan. Jadi selain dari pengalaman tadi, dia dipindahkan dengan berbagai job, lalu dia sudah berhasil atau berpindahan beberapa daerah dan dia berhasil, maka seorang pemimpin juga punya kompetensi, harus punya pengetahuan dan ilmu. Maka seorang pemimpin harus terus upgrade ilmunya. Jangan merasa pintar sendiri, kalau bisa kuliah. Jadi masih banyak sekarang pemimpin-pemimpin itu kuliah sampai S3. Karena dia merasa perlu untuk upgrade terus ilmunya. Jadi tidak hanya butuh pengalaman, tapi kita lebih ditambahkan dengan ilmu pengetahuannya. Jadi jangan pernah, kadang-kadang kan masih ada itu yang masih memimpin, tapi masih tamat SMP atau SMA gitu ya. Bisa jadi 1-2 orang yang seperti itu berhasil, tapi yang lebih baiknya adalah kalau seandainya ditingkatkan pendidikannya ke yang lebih tinggi. Tentu dengan konsep ini maka kepemimpinan yang bisa lebih baik. Ini bukan berarti yang tidak seperti tidak baik, tapi akan lebih baik kalau seandainya kita meningkatkan pengetahuan, maka pola pikir itu sangat menentukan gitu ya, sangat menentukan. Maka dari sekarang kalau nanti adik-adik sudah tamat D4 gitu ya, nanti silakan lanjut S2, silakan lanjut S3, jangan pernah berpuas diri. Ada waktu untuk kuliah, lanjutkan sambil kerja. Jadi kerja tetap, tapi begitu ada peluang untuk kuliah, lanjutkan kuliah. Karena bagaimanapun nanti yang akan merubah kita itu sebenarnya adalah ilmu pengetahuan kita gitu. Lalu berikutnya adalah manfaat rotasi. Apa sih manfaat rotasi itu untuk karyawan? Kalau di atas itu kompetensi dan rotasi untuk menyiapkan pemimpin, maka kita melihat dari sisi karyawannya untuk apa gitu. Yang pertama, kita bisa memberikan suasana kerja yang baru. Jadi mungkin di tempat yang lama dia sudah bosan, kita pindahkan walaupun dengan pekerjaan yang sama, tapi akan memberi suasana yang baru. Terkadang beberapa karyawan itu sudah bosan dengan pekerjaannya itu saja gitu kan, dalam 1 tahun aman, 2 tahun aman, 3 tahun aman. Tapi udah masuk tahun ke-5 dan lain sebagainya, biasanya sudah mulai bosan. Karena pekerjaan tidak ada tantangannya lagi gitu. Maka kita perlu kita pindahkan. Kita pindahkan untuk mendapatkan suasana baru gitu. Lalu ada juga tujuan kita adalah untuk penyaluran minat staf. Jadi ada beberapa staf yang mungkin di awal dia
konsen di bidang tertentu, tapi pekerjaan sekarang bukan di bidang itu gitu. Maka kita bisa menyalurkan dia ke tempat yang sesuai dengan bidangnya. Maka itu bisa dilakukan rotasi agar dia bekerja sesuai dengan bidangnya gitu. Nah, ini nomor 3, ini terkait dengan suasana baru juga mengurangi kebosanan, lalu memudahkan identifikasi posisi dalam organisasi. Ini yang tadi saya sampaikan, kita bisa melihat track record seseorang, begitu dia dipindah-pindahkan itu bagaimana dia bersikap. Kita bisa melihat di tempat yang lama dia berhasil gitu, begitu di tempat baru dia tidak berhasil gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi tipikal dari staf kita. Lalu ini juga proses pengembangan karyawan, ini juga masih proses bagaimana kita menyiapkan kepemimpinan. Karena begitu kita rotasi, dia akan beradaptasi dengan lingkungan baru dan ilmu baru serta tugas baru. Maka ini tentu akan mengembangkan karyawan. Kalau dia karyawan dengan motivasi tinggi, maka dia akan menyiapkan diri belajar dan belajar sehingga dia bisa di tempat yang baru. Tapi kalau seandainya karyawan dengan motivasi rendah, maka kita perlu memotivasi, membimbing gitu ya. Perlu ekstra kita kalau seandainya karyawan-karyawan yang dengan motivasi rendah. Karena yang diharapkan tidak banyak di organisasi tersebut ya, sehingga dia mungkin tipikal lebih banyak malasnya gitu dalam tanda kutip ya. Maka butuh bimbingan dan arahan. Kemudian juga rotasi itu sebenarnya menekan resiko orang untuk berpindah-pindah job ya. Jadi kalau seandainya dia sudah lama di situ, bosan, lalu tidak ada pengembangan karir, nggak terbayang gitu ya, kemungkinan dia bisa akan pindah. Tentu kita akan rugi perusahaan ya, kalau pegawai yang sudah lama, sekian lama, lalu pindah gitu. Nah dengan rotasi ini, kita akan meminimalkan resiko orang yang pindah-pindah seperti itu. Jadi kita juga mulai bisa memahami bahwa orang sudah mulai bosan dengan pekerjaannya itu, kita bisa pindahkan dia ke tempat yang baru yang penuh tantangan. Lalu berikutnya sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian tantangannya, oke ya ini tantangan kalau seandainya nanti kita memimpin, lalu ada staf kita yang punya potensi juga untuk menjadi pemimpin, nah bagaimana kita menyikapi gitu ya. Jadi ini sebenarnya tantangan bagi kita pemimpin. Ada staf kita yang punya potensi, begitu kita suruh pelatihan dan sebagainya, dia berhasil dan punya potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan, maka ini jadikan ini sebagai tantangan dan jangan kita jadikan itu adalah semacam apa ya, lawan kita dan lain sebagainya. Kita rangkul gitu ya. Kita rangkul dia, kita bimbing, kita arahkan, kemudian kalau bisa kita bentuk unit-unit baru dan dia jadi pemimpin di situ. Jadi kita yang seperti itu jangan kita bikin jarak ya. Kalau bisa orang-orang yang seperti itu yang kita siapkan untuk kita kaderkan itu menjadi pengganti kita, pemimpin kita. Maka pemimpin yang baik itu harus menjadi contoh tadi, dia bisa menjadi bisa menyiapkan kadernya gitu untuk menggantikan dia. Bukan untuk menjauhkan orang-orang yang akan dalam tanda kutip ya bisa mengalahkan dia di masa depan gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi pemimpin itu harus leader itu, kita bicara leader bukan bos ya. Leader itu dia harus bisa menyiapkan orang yang bisa menggantikan dia. Kira-kira seperti itu. Jadi dia tidak berasumsi jabatan dia itu jabatan yang selamanya dia pegang. Dia harus berpikir bagaimana orang di bawahnya, stafnya itu bisa juga sampai ke level yang seperti dia. Jadi seorang leader dia pasti akan mengajak staf-stafnya menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik. Jadi jika ketemu staf yang seperti yang di slide ini, orang yang punya kompetensi, orang yang punya kemampuan untuk memimpin, maka jangan kita jadikan dia, kita sisihkan dia, tapi kita rangkul, kita ajak dia berkolaborasi. Jadi kita bangun kolaborasi itu dari sekarang itu. Jadi perlu kita membentuk kader. Jadi orang-orang seperti itu kita jadikan kader. Jadi jangan kita jauhkan ya. Ini tantangannya. Jadi begitu ketemu yang seperti ini, nanti kita sebagai pimpinan akan merasakan kalau seandainya kita jadikan kader, dia berpotensi untuk menjadi loyal. Tapi kita juga bisa melihat kalau seandainya kita beri dia kesempatan, apakah nanti dia akan loyal atau tidak juga bisa kita lihat. Jadi perlu pemimpin memahami tipikal stafnya gitu. Ya, ujung-ujung ke situ juga gitu ya. Sehingga nanti kita mengambil keputusan yang pas.
Lalu ini ada satu satu kata bijak ya menurut saya. Kata bijak yang katanya pemimpin yang baik itu adalah yang paling sedikit memimpin. Dan ini benar ya. Jadi artinya kalau kita sudah menjadi pemimpin, maka pekerjaan-pekerjaan kita itu lebih banyak kita delegasikan ke orang-orang yang kompeten. Kita hanya lebih mengarahkan gitu. Maka sebaliknya, pemimpin yang tidak baik itu adalah pemimpin yang terlalu banyak memimpin. Artinya semua di dia gitu. Setiap keputusan itu ada di dia gitu. Bayangkan kalau seandainya kita sederhana saja di kampus itu ya, direktur itu ya, setiap ada masalah di jurusan harus direktur yang memutuskan. Setiap ada masalah di bengkel harus direktur memutuskan. Padahal di situ ada kajur, ada wadir satu gitu ya, ada wadir dua yang punya wewenang juga untuk itu. Gitu. Nah, di saat kita memimpin, kita tidak akan jadi orang yang super, yang semuanya bisa kita lakukan. Maka kemampuan kita untuk mendelegasikan setiap pekerjaan ke orang yang kompeten, yang sesuai dengan tupoksinya, maka itu adalah hal yang paling baik. Dan itu yang diharapkan itu ya. Maka kita menjadi pemimpin yang baik. Yang paling sedikit memimpin. Nah, kan sebenarnya sederhana sebenarnya ya. Tapi kita bagaimana mendelegasikan. Jadi butuh skill juga ya, bagaimana kita mendelegasikan pekerjaan ke staf kita. Gitu. Nah, banyak juga masalahnya adalah kalau ketemu pemimpin yang seperti ini, yang punya karakteristik aktif seperti ini, begitu banyak kegiatan yang bisa dihandle, tentu bawahannya harus siap juga. Jadi banyak juga bawahan begitu bertemu pimpinan yang visioner, punya ide saja setiap hari gitu, sehingga butuh orang-orang yang mengeksekusi idenya gitu ya. Ide kemarin belum selesai, sudah muncul lagi ide baru, sehingga sementara stafnya itu-itu saja gitu. Sehingga stafnya yang kewalahan mengeksekusi gitu. Nah, untuk sewaktu kita mendapatkan pemimpin yang visioner seperti itu, maka kita sebagai bawahan harus mampu beradaptasi. Jangan mengeluh, karena akan banyak pekerjaan-pekerjaan diamanahkan ke kita gitu, dengan visionernya tersebut, maka kita jangan mengeluh, kita hadapi juga, kita bekerja juga dengan semangat seperti dia. Maka banyak beberapa pekerjaan itu sudah dialihkan, didelegasikan. Maka pemimpin yang baik itu harus mampu mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan kepada bawahan atau orang yang punya tupoksi. Jangan sampai ada tupoksinya tersebut mengurus ABCD, lalu begitu ada pekerjaan terkait itu kita nggak berikan ke dia, kita eksekusi sendiri. Maka efeknya adalah kita akan menjadi pemimpin yang banyak memimpin, semuanya di kita, semua tergantung ke kita. Gitu. Maka di saat ketergantungan itu tinggi, maka kita akan menjadi kalau permasalahan satu atau dua tidak masalah gitu. Tapi kalau masalahnya apalagi perusahaannya besar, permasalahan semakin banyak, lalu semua tergantung ke kita, maka efeknya pasti akan bobrok dalam proses pengambilan keputusan, dalam proses pencapaian target tujuan organisasi dan lain sebagainya. Karena semua tergantung dengan dia. Gitu. Nah ini yang nggak boleh. Jadi kalau bisa kita menjadi pemimpin adalah yang sedikit memimpin. Artinya semua pekerjaan banyak kita delegasikan ke pihak-pihak terkait sesuai dengan tupoksinya. Jadi seorang pemimpin harus paham juga tupoksi apa saja yang ada di bawahannya, dan masing-masing punya kewenangan sesuai dengan tupoksi tersebut. Nah ini saya ambil sebuah karikatur yang saya cari di internet. Apa bedanya antara leader dengan bos? Nah, sewaktu kita memimpin, kita akan bertemu dengan tipikal ini, gitu ya. Ada leader, di awal juga sudah bicarakan tentang leader dan leader kepemimpinan. Gitu. Ada bos gitu. Jadi kalau seandainya kita sebagai leader, dalam setiap pekerjaan itu kita di depan. Tugas kita adalah mengarahkan, membimbing. Gitu. Kita di depan. Gitu. Yang lain adalah ikut kita, pekerjaan di belakang. Beda kita dengan bos gitu. Kalau bos itu stafnya yang di depan, lalu dia di belakang gitu. Artinya konsepnya kalau dia bos, dia hanya perintah-perintah saja. Dia tidak terlibat penuh di dalamnya. Tapi kalau leader, dia ikut terlibat di dalamnya. Gitu. Jadi dia memotivasi, mengarahkan, membimbing. Itu dia leader, gitu. Di depan dia. Kalau ada masalah, dia yang di depan. Kalau bos, bisa saja dia di belakang. Gitu. Jadi kalau leader, dia terdepan. Kalau bos, bisa saja dia di belakang. Jadi kita sekarang bicara kita adalah leader, kita yang di depan itu ya. Bagaimana kita melaksanakan aspek kepemimpinan yang
POT tadi ya, POT ya, planning, organizing, activating dan controlling itu kita di depan memang, tapi yang bekerja nanti unit-unit tertentu. Jadi leader ini hanya berfungsi mengarahkan, membina, membimbing dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting ya. Ini bedanya kita dengan bos ya. Kalau kita menjadi pemimpin, maka seorang leader itu memang dia harus punya karakteristik. Kalau tadi dia bukan hanya pengalaman, tapi dia harus punya pengetahuan. Jadi leader masa sekarang, orang yang punya pengalaman, punya talent, dan harus dilengkapi dengan pengetahuan. Tidak bisa tidak ya, karena kemajuan TI begitu sangat cepat, maka kemampuan dia mengadopsi kemajuan-kemajuan TI itu juga butuh butuh cepat ya dia mengadopsi. Kalau seandainya dia tidak pengetahuannya rendah dalam tanda kutip ya, maka dia akan sangat lambat dalam merespon kemajuan teknologi. Sementara kemajuan begitu bergerak cepat. Jadi kalau tidak siap ya ketinggalan. Sementara dia leader gitu ya. Jadi nggak mungkin. Maka leader sekarang selain pengalaman dia, tapi butuh juga impact-nya, pengetahuannya. Berikutnya adalah ini saya dapatkan dari buku yang kita pakai, buku pegangan kita. Ada 10 hukum human relationship ya, relasi antar manusia. Sebenarnya bisa kita terapkan di mana saja kita bekerja. Nah, kalau kita sebagai pemimpin sebaiknya memahami ini 10 hukum relasi antar manusia dalam mengelola organisasi. Nah, ini sebenarnya klise ya. Yang 10 ini klise, sudah paham semuanya. Tinggal kita bagaimana mempraktekkan. Jadi sewaktu kita nanti menjadi pemimpin, tinggal kita mempraktekkan saja. Walaupun ini secara umum pasti kita sudah tahu semua gitu. Yang pertama itu, sewaktu kita menjadi pemimpin, bagaimana kita menjaga hubungan dengan lingkungan kerja, dengan staf kita, maka kita harus terus memotivasi, kita meyakinkan bahwa tujuan organisasi itu sejalan dengan tujuan pribadi. Jadi kalau organisasinya berhasil, tentu tujuan pribadi mereka juga tercapai, jenjang karir jelas, peningkatan gaji jelas gitu kan. Jadi kita harus mulai memperhatikan itu gitu. Ada semacam jenjang karir ya, jabatan dari staf kita itu gitu. Sehingga dia tujuan pribadi tercapai, dia punya target tahun ini mungkin jadi staf, tahun besok dia jadi kasih, jadi kabak dan lain sebagainya, jelas terukur gitu kan. Jadi tujuan organisasi tercapai, tujuan dia secara personal juga tercapai. Ini hubungan kita dengan bawahan, jadi kita sinkronkan tujuan organisasi ini, tujuan Bapak Ibu apa gitu kan, bagaimana kita mensinkronkan itu. Lalu kita sebagai pemimpin harus bisa menciptakan suasana iklim kerja menyenangkan. Walaupun kemarin itu kita belajar tentang manajemen konflik ya. Ada pemimpin yang memang sengaja menciptakan konflik untuk tujuan-tujuan tertentu ya dalam tanda kutip. Tapi tentu yang sebaiknya adalah bagaimana kita menjalin suasana iklim kerja yang menyenangkan. Nah, ini tantangan bagi kita pemimpin ya. Apalagi yang kita kelola itu sampai ratusan orang gitu ya. Kepala orang beda-beda semua gitu. Adalah butuh waktu kita mempelajari bagaimana kita menciptakan suasana iklim kerja yang menyenangkan. Lalu berikutnya adalah kita berusaha bersikap humanis ya. Jadi tidak selalu berhubungan kita itu formal, bisa secara informal. Jadi pendekatan-pendekatan kekeluargaan kita dengan staf kita itu semakin bagus gitu. Jadi tidak perlu formal-formal ketemu kita kecuali di tempat-tempat tertentu ya. Jadi pendekatan informal itu sangat bagus juga waktu kita berinteraksi. Jadi misalnya waktu bertemu bawahan kita tanya keluarganya, kita tanya keadaan anaknya gitu ya. Jadi dia akan senang gitu. Artinya pemimpinnya sangat care gitu ya dengan dia. Gitu. Maka ini jadi hal yang poin-poin baik juga bagi kita gitu. Jadi tidak perlu juga dia ada formalitas jadi informal. Kalau bahasa sekarang itu jaim ya, jaga image gitu ya. Jadi perlu kita pikirkan juga cara-cara yang informal dalam bekerja dengan bawahan kita dalam lingkungan kerja kita. Kemudian kita juga harus memperhatikan dan meyakini bahwa manusia itu bukan robot, dia bukan mesin. Ya. Jadi kita memperhatikan juga bagaimana dia bekerja, kapan dia istirahat, itu jangan diberi pekerjaan terus ya. Jadi ada waktu-waktu untuk bisa ngomong dengan kebawahan dan lain sebagainya itu satu yang bagus ya. Jadi
Intinya jangan kita beri suruh kerja dan kerja aja gitu ya. Karena dia bukan robot, karena dia bukan mesin. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita suatu pemimpin kita mengembangkan kemampuan bawahan. Ini konsepnya sama dengan konsep demokratis tadi ya. Kita berharap bawahan kita ini bisa sukses juga dengan posisi kita saat ini. Jadi bangga kita sewaktu bawahan bisa menggantikan posisi kita, kira-kira seperti itu. Sewaktu kita menyiapkan kader gitu ya. Jadi pengembangan kemampuan bawahan ini perlu kita agendakan. Di saat kita sudah mulai ada masalah pribadi, lalu kita punya potensi untuk seseorang seharusnya ikut pelatihan lalu tidak kita ikutkan, maka kita sudah melanggar aturan-aturan ini. Jadi pasti tidak akan sesuai dengan hati nurani kita. Maka tugas kita menjadi tidak tercapai gitu ya. Karena kalau sudah unsur-unsur pribadi, personal masuk ke dalam organisasi, maka banyak hal yang tidak akan berjalan dengan baik. Maka sewaktu kita memilih tipikal kepemimpinan demokratif, maka tugas kita adalah bagaimana mengembangkan kemampuan bawahan. Diikutkan pelatihan dan lain sebagainya, kuliah, dibeasiswai mungkin ya. Seperti itu, maka itu menjadi tanggung jawab kita juga untuk membantu bawahan kita untuk berkembang. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan menarik dan penuh tantangan. Maka sewaktu kita seorang karyawan sudah mulai bosan dengan lingkungannya, maka kita perlu melakukan rotasi. Rotasi juga ada namanya mutasi, naik ya, ada yang di tempat yang sama. Lalu nomor 7, pengakuan dan penghargaan. Jadi perlu juga kita suatu waktu memberikan semacam reward ya. Kalau di Politeknik ada pemilihan pemimpin di Politeknik misalnya seperti itu. Nah itu bagian dari upaya kita memberi penghargaan atas teman-teman atas dedikasinya selama bekerja gitu ya. Walaupun nanti hadiah tidak terlalu banyak, tapi semacam pengakuan gitu, bahwa dia sudah bekerja dengan baik. Kemudian memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai. Ini kalau perusahaan besar ya kita fasilitasi ya. Tapi kalau seandainya perusahaan yang belum tentu bisa kita sesuaikan saja. Nah, berikutnya adalah sarana dan prasarana yang memadai. Nah, ini kita mudah-mudahan sudah tercapai lah ya. Lalu pendapatan yang tepat sesuai kompetensi, ini yang tadi yang disebut dengan the right man and the right place itu, bagaimana kita menempatkan seseorang sesuai dengan potensinya. Kalau perlu dilakukan uji, sekarang sudah banyak ya uji-uji terkait dengan calon ini, calon itu ya, dilakukan pengujian. Maka tentu waktu pengujian itu yang dilihat adalah kompetensi kita di bidang tertentu. Kemudian perlu juga kita sebagai pimpinan memberikan balas jasa yang setimpal untuk karyawan kita yang sudah bekerja ekstra, untuk bawahan kita yang sudah bekerja luar biasa gitu kan. Maka perlu kita memberikan balas jasa ya. Lalu ada 2 model hubungan pemimpin dengan staf. Ada 2 model hubungan kita dengan staf, ada yang tipikalnya oriented, task oriented, ada yang tipikalnya employee oriented. Ini kepemimpinan ya. Kepemimpinan kita, ada yang kita bergaya untuk mencapai tugas perfect ya. Lalu ada yang memperhatikan pegawainya. Jadi ini satu hal yang berbeda, tapi tujuannya bagaimana tujuan organisasi tercapai kan. Lalu kita bisa menggunakan keduanya, plus minusnya apa. Yang pertama ada pemimpin yang gaya orientasi tugas. Cenderung dia mengejar target maksimal, lalu dia menganggap bahwa stafnya itu SDM yang dia miliki yang bisa dia suruh-suruh gitu kan. Nah, itu pemahamannya gitu ya. Bagaimana kerjaan itu bisa capai targetnya maksimal gitu. Nah, itu tipikal orang yang berorientasi tugas. Biasanya orang ini nggak mau tahu dengan urusan keluarga kita gitu ya. Tipikal yang seperti ini dia taunya urusan kantor saja gitu. Karena yang dia perhatikan hanya tugas dan tugas itu. Nah, sewaktu kita ketemu pemimpin seperti ini, maka kita juga harus menyiapkan diri. Berarti dia butuh orang betul-betul profesional untuk mengerjakan. Dia tidak mau kerjanya nggak selesai. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu kalau dia test oriented. Tapi kalau saya ada dia employee, ini pegawainya, bagaimana pegawainya lebih bagus dan bagus ke depannya. Gitu. Ada peningkatan-peningkatan terus dari seorang pegawainya. Kita lihat ini yang ciri-ciri pemimpin yang task oriented. Ya, orang yang tugasnya fokus ke penyelesaian tugas, maka biasanya
Yang pertama, dia pasti akan benci dengan orang yang suka melalaikan tugas. Banyak menungnya, banyak diamnya gitu, padahal tugasnya banyak gitu, ya tunda-tunda gitu ya. Maka seorang yang tipikal ini biasanya tidak mau menunda-nunda pekerjaan. Lalu dia biasanya mengedepankan profesionalisme. Jadi tidak mau dia ada unsur KKN itu ya, karena dia profesional. Jadi orang seperti ini karena task oriented ya, dia targetnya pekerjaan selesai, maka dia tidak akan mengabaikan, melalaikan waktu, mendepankan profesional, berupaya memberikan kepuasan maksimal, menghindari cacat produk dan lain sebagainya, lalu terwujudnya perusahaan yang bereputasi. Jadi tidak semua orang juga yang bisa seperti ini ya, waktu memimpin. Berikutnya terkait dengan ciri pemimpin yang employee. Kalau employee berarti dia orientednya ke staffnya. Jadi orang yang seperti ini biasanya sedang menyiapkan kader, atau dia bagaimana mengkader staff yang di bawahnya itu agar sesuai dengan diharapkan. Maka sewaktu pandemi COVID salah satunya adalah banyak yang pulang kampung, membangun bisnis di kampung dan sebagainya. Dan mungkin nanti ada difasilitasi oleh kampus. Jadi kalau seseorang yang pemimpin dengan gaya ini, biasanya dia memiliki konsep atau pandangan kaderisasi yang kuat. Dia sudah bisa melihat orang-orang yang bisa menggantikan atau seorang yang bisa dia percaya untuk membantu dia. Nah, demokratis dalam memimpin bermakna, nah ini kepemimpinan dan beberapa jabatan strategis itu boleh dan hanya layak dipimpin oleh orang yang kredibilitas serta punya reputasi. Nah itu jabatan-jabatan strategis kita nggak bisa berikan ke orang yang karena dia teman kita, tetangga kita, keluarga kita, lalu dia kita suruh gitu ya. Begitu disuruh dia nggak punya pengalaman di situ gitu, maka nggak selesai juga pekerjaan gitu kan. Maka benarlah apa yang dikatakan yang di bagian bawah ini, kepemimpinan dan beberapa jabatan strategis boleh dan hanya layak dipimpin oleh orang yang kredibilitas serta punya reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi butuh kita menyiapkan kader-kader. Mulai dari sekarang disiapkan. Lalu berikutnya solusi ya. Tadi sebentar saya balik lagi. Oke, ini sudah. Lalu solusi dari kegiatan tadi, dari kegiatan kita dalam melihat bagaimana seorang pemimpin berhubungan dengan stafnya, maka kita bisa menyimpulkan ada 4 poin di sini. Bagaimana seorang pemimpin harus mampu memotivasi semangat kerja staf. Jadi butuh motivasi ya. Nah ini kan tentu butuh waktu juga gitu ya, bagaimana memunculkan semangat orang, semangat bawahan untuk bekerja lagi. Maka perlu motivasi, semangat kerja ya. Lalu pemimpin harus selalu upgrade ilmu dan kompetensi kepemimpinan. Nah, ini benar, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa seorang pemimpin yang pernah puas dengan yang kemampuannya saat ini, butuh dia belajar bagaimana untuk meningkatkan kemampuannya. Lalu pemimpin juga harus memperlihatkan kesejahteraan staf. Ini juga sudah kita ulang berulang kali ya, bahwa bagaimana seorang pemimpin mampu meningkatkan kesejahteraan stafnya. Inilah solusi yang bisa kita berikan di bidang ini, bagaimana kepemimpinan dengan dunia kerja, dengan lingkungan kerja, sehingga nanti menjadi catatan khusus lah bagi kita sewaktu kita menjadi pemimpin ya. Slide terakhir, ini tugas, ini nanti akan saya masukkan di Spadati ya. Di Spadati akan saya masukkan, nanti silakan kerjakan dalam waktu 1 minggu, 1 minggu. Pekerjaan kita dalam waktu 1 minggu, 1 minggu. Oke, saya rasa itu pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang diskusi, ada pertanyaan, kita buka pertanyaan sampai jam 15.45 lah ya, sekitar 6 menit lagi. Nanti kita diskusi panjang atau sampai jam 6 maksimal gitu. Kita bisa diskusi bagaimana manajemen kepemimpinan di dalam lingkungan kerja. Oke, demikian paparan untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.